Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, hadirin wal hadirat, khususnya di sekitar Pondok Suramadu dan juga semua pemirsa TV 9. Alhamdulillah kita mengkaji berkaitan dengan zakat, khususnya zakat fitrah, tetapi agar semua bisa kita jelaskan, apa bedanya sedekah dan apa bedanya zakat. Maka kemudian kita akan mempelajarinya secara utuh, mempelajarinya secara menyeluruh. Pertama, ini pemberian di dalam Islam, jadi di dalam Islam itu ada sangat banyak bentuk pemberian. Ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, ada sedekah, ada hadiah, ada takjil kalau di bulan Ramadan, ada zakat. Zakat itu ada zakat harta, ada zakat fitrah. Makanya sekali lagi kita di dalam Islam ini oleh Allah dianjurkan untuk kemudian lebih banyak memberi. Maka semoga oleh Allah kita dimudahkan rezekinya, kita digampangkan mendapatkan keberkahan rezeki dan lain sebagainya. Dari semuanya itu, infak, sedekah, zakat, persamaannya semua itu sama-sama memberi. Makanya di hadis ini Nabi bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas, tangan yang memberi lebih utama daripada tangan di bawah, yakni yang meminta-minta. Kemudian perbedaannya, infak itu masih umum, infak itu masih luas, mengerucut kepada sedekah, lebih mengerucut lagi kepada namanya zakat. Nah, kita jelaskan dulu apa itu infak. Huwa sarful mal ilal hajah. Infak itu adalah bentuk mengeluarkan harta karena ada kebutuhan. Misalnya panjenengan punya anak, anaknya pagi-pagi mau berangkat sekolah. Pak, mau sekolah Pak. Biasanya kan bapak memberi sangu anak yang akan sekolah, itu bagian dari infak. Atau istri kita Pak, istri kita pagi-pagi bilang ke suaminya, Pak mau ke pasar Pak, tidak mau titip Pak. Nah, itu kan ketika istri bilang mau titip, ya berarti kita memberi uang belanja, memberi uang nafkah, uang infak untuk istri. Ayatnya cukup banyak khusus terkait dengan pemberian itu. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun infak yang kita belikan, yang kita keluarkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, Allah berjanji akan memberi ganti. Wa huwa khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Tidak ada ceritanya orang yang loman itu jatuh miskin, tidak ada ceritanya. Orang yang dermawan, orang yang sering bersedekah jatuh melarat, tidak ada ceritanya. Makanya misalnya panjenengan membantu fakir miskin, membantu keluarga yang tidak mampu, ketika kemudian hari ini habis dikeluarkan, besok ada saja jalan oleh Allah diberikan. Termasuk di pesantren ini dan dimanapun itu, kita kemudian akan menjumpai itu. Semakin banyak orang yang berinfak,
maka kemudian oleh Allah akan diberi kelancaran pengganti rezekinya. Ini hadisnya. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada hari berlalu kecuali ada dua malaikat yang turun, dan malaikat ini berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, kalau hari ini ada orang yang berinfak, berilah dia ganti, berilah dia rezeki pengganti setelah kemudian dia mengeluarkan infak, sedekah ataupun yang lainnya pun. Itu infak, jadi infak itu luas maknanya. Nah, sekarang sedekah. Apa bedanya sedekah dengan infak? Beda. Kalau di sini sedekah itu hiyal atiyah tubtagha bihal masubah minallah. Sedekah itu adalah bentuk pemberian, dengan pemberian itu mengharap pahala dari Allah. Jadi misalnya panjenengan ada yang datang ke masjid lalu mengeluarkan uang ke kotak infak itu. Ya Allah, saya berharap dengan pemberian ini semoga sekeluarga sehat semua. Nah, kalau sudah ada niatan mencari pahala, berarti itu sedekah. Jenengan datangi anak yatim lalu beri, ya Allah, ini sedekah untuk anak yatim, semoga usaha kami lancar. Nah, itu namanya sedekah. Kalau infak niku tidak ada niatan, pokoknya cuma sekedar memberi, sekedar mengeluarkan. Jadi kita kemudian bisa membedakan mana infak, mana sedekah. Kalau sedekah itu sekali lagi adalah bentuk pemberian yang disertai bersamaan dengan meminta pahala kepada Allah, baik supaya anaknya seger waras, keluarganya dijauhkan dari musibah, usahanya tidak ada kendala, atau apapun itu yang kemudian dikehendaki, diharapkan di dalam untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita salawatan dulu. Salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad pun. Apakah sedekah itu boleh diceritakan? Kalau sekarang, apakah boleh bersedekah terus difoto, dimasukkan ke story, diupload ke Facebook? Boleh. Ini ayatnya. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi." Kalau ada di antara kita yang memperlihatkan sedekah, mendatangi yatim piatu, mendatangi orang-orang fakir miskin, diberi makanan takjil, lalu difoto, terus diupload, fani'immahi, bagus itu kata Allah. Allah menyatakan itu bagus diperlihatkan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Andaikan disembunyikan itu lebih baik. Jadi untuk sedekah diperlihatkan atau disembunyikan, di ayat ini tidak ada yang jelek, bagus semuanya. Bagus semuanya. Kenapa kemudian Allah memperbolehkan untuk diperlihatkan? Agar orang lain terbantu, tergerak untuk bersedekah, agar mereka yang mampu juga kemudian mau berpartisipasi di dalam memberi bantuan kepada fakir miskin. Kemudian
Nah, karena ini bulan Ramadan, ini ada hadis secara khusus. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyus sadaqati afdal? Nabi, kapan sedekah paling utama? Nabi menjawab, sadaqatun fi Ramadan, yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Jadi makanya kita ini karena oleh Nabi dianjurkan, maka untuk bisa bersedekah. Cuma sedekah itu tidak harus berupa uang. Sedekah itu maknanya luas. Kita lihat ada satu hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita lihat hadisnya. Nabi bersabda begini, ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Jadi hadis ini berbunyi begini, utabassumuka, senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Makanya sampean di antara sesama teman ini jangan mencucu. Apa mencucu itu? Jangan merengut, jangan menunjukkan wajah ekspresi tidak senang, tapi senyum, itu sedekah. Makanya kalau saya Jumatan lupa tidak bawa uang, lalu ada kotak amal lewat, maka saya senyum-senyum di depan kotak amal. Kenapa? Karena saya tahu dalilnya bahwa tersenyum adalah sedekah. Tapi ya jangan dipraktekkan ya, nanti dikira orang gak genah. Jadi ini ketika tidak mampu bersedekah dengan bentuk harta, tidak mampu bersedekah dengan apapun, minimal adalah tersenyum atau tidak mengganggu orang lain, itu juga bagian dari sedekah. Kemudian berikutnya, nah sekarang kita bahas zakat. Apa zakat itu? Zakat itu adalah hartanya harus harta tertentu, muzakkinya orang yang mengeluarkan zakat juga orang tertentu, si penerima juga tertentu, tidak semua orang bisa menerima. Ini perintahnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nabi Muhammad, kata Allah, ambillah harta zakat dari mereka. Harta zakat itu untuk membersihkan harta mereka dan untuk menjernihkan hati mereka. Jadi panjenengan nanti saya doakan semuanya yang hadir oleh Allah semoga dijadikan orang-orang yang menjadi muzakki. Artinya kalau muzakki berarti hartanya itu banyak, sugih semua, waras sehat semuanya. Saya tanya, sugih sama waras sama sehat lebih nyaman yang mana? Nyamanan sehat apa nyamanan sogi? Ini banyak yang lebih jawab sehat. Berarti kalau kaya ndak enak ya? Kalau bisa kedua-duanya, saya doakan semoga panjenengan ya sehat ya, rezekinya lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini penerima zakat. Nah, penerima zakat itu ada 8 golongan. Pertama fakir, kedua miskin. Fakir dan miskin itu tidak sama. Lebih berat mana kehidupannya, lebih kondisi sulit bagi orang fakir. Jadi fakir itu kondisinya lebih menderita daripada miskin. Bagaimana gambarannya? Gambarannya itu kalau miskin dia mendapati bisa bekerja, dia bisa mendapatkan pendapatan tapi tidak mencukupi. Misalnya ya, orang miskin itu kebutuhannya sehari 100.000.
Kalau sehari bisa bekerja 70.000, berarti masih kategori miskin. Karena baru bisa tercukupi 100.000 dan hanya bisa mendapatkan 70.000, maka masuk kategori miskin. Kalau di bawah 50.000 berarti fakir, karena kondisinya lebih sulit, kondisinya lebih tidak terkendali, karena hanya mampu mendapatkan 20.000, 30.000 dan seterusnya. Ini ada 8 golongan, tetapi yang lumrah untuk kita berikan zakatnya adalah mereka yang berada dalam kondisi fakir maupun miskin. Nah, kemudian apa saja zakat itu? Nah, di sini. Ini macam-macamnya zakat, Pak. Ini macam-macamnya zakat. Ada zakat dagang, ada zakat jual beli. Mungkin nanti suatu saat kita akan menjelaskan itu. Ada harta pertanian. Kalau yang di Madura masih banyak ya yang bertani ya. Alhamdulillah, semoga pertaniannya lancar semuanya. Ada juga yang punya peternakan. Tapi peternakan ini cukup dengan tiga binatang ternak, yaitu sapi, kambing, onta. Di Madura ada onta? Tidak ada, yang ada cuma di kebun binatang, itu pun cuma untuk dibuat lihat-lihat saja. Kemudian buah-buahan, harta emas perak, harta temuan, dan juga harta tambang. Kemudian, nah di sini ada metode ijtihad baru dalam berzakat, namanya zakat profesi, zakat pekerjaan, Pak. Jadi kalau panjenengan di Surabaya itu ada yang menjadi pekerja, misalnya ada anggota dewan atau menjadi misalnya Pak Camat atau wali kota. Nah, wali itu ada berapa tingkat wali itu? Wali itu ada 6 tingkat. Yang paling tinggi itu wali Allah, waliullah. Di bawahnya itu ada wali santri, wali murid. Di bawahnya itu ada wali kota. Di bawahnya lagi ada wali kelas ya. Wali kelas. Yang kelima, ini yang paling ditunggu oleh guru-guru. Apa? Wali nikah. Nah, wali nikah ini yang paling ditunggu ini, karena tidak bisa sah pernikahan kecuali dengan wali ini. Ada yang keenam, itu walinya anak muda. Siapa? Wali band ya. Band wali itu kan ya wali juga itu namanya, meskipun kita tidak tahu bagaimana, apakah betul-betul waliyun min auliyaillah atau tidak. Tapi ini runtutan. Tapi dari 6 itu yang paling disenangi adalah wali nikah ya. Karena bisa menikahkan nanti. Nah, jadi itu jenis-jenis zakat. Tapi sampai sekarang NU tidak mewajibkan zakat profesi. Yang mewajibkan itu MUI. Jadi kalau panjenengan ke kota, panjenengan ke Surabaya, itu seperti di kota besar Surabaya tidak ada pertanian, tidak ada peternakan. Yang ada itu pekerja di kantor pemerintahan, bekerja ada yang menjadi artis, ada yang menjadi advokat, ada yang menjadi konsultan. Termasuk saya ini konsultan. Apa konsultan itu? Jadi kongkonan ketika ada kesulitan. Kalau Maduranya konsultan kayak jadi konpakon memberi kesulitan. Jadi kalau kiainya tidak bisa ya itu karemakon ya, tinggal meminta bantuan, minta pertolongan. Nah, tapi jangan khawatir, Allah kemudian akan mengangkat itu, akan mengangkat. Karena saya dulu di NU, sejak saya di NU itu pertama memang bagian sudah menyiapkan diri, apapun yang diperintahkan oleh kiai-kiai saya dulu selama saya masih bisa, saya jalankan. Baru ketika tidak bisa, saya minta maaf ke kiai. Seporang kiai, mohon maaf kiai, saya tidak mampu. Yang namanya kiai pasti memaafkan ya, karena tidak ada kiai yang
kemudian kereng, yang gala. Ini yang kemudian untuk zakat profesi bagi sebagian kalangan itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah dari sebagian hasil usaha terbaik. Jadi kalau ada yang bekerja, tapi kalau yang bekerja di pabrik itu masih belum ya, atau yang bekerja di beberapa tempat masih belum. Ini jabatannya sudah jabatan direktur, sudah jabatan komisaris, beberapa eselon di pemerintahan dan seterusnya. Pun monggo salawatan dulu. Ilahi salimil ummah minal Allah salli ala Muhammad. Berikutnya zakat fitrah. Nah, niki apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Siapa saja yang kewajiban zakat fitrah, yakni orang-orang yang berada di dalam tanggungan nafkahnya. Misalnya saya punya anak 5, maka saya mengeluarkan zakat untuk diri saya dan anak saya yang 5, saya yang mengeluarkan zakatnya. Panjenengan juga begitu, orang tua panjenengan ketika kemudian memiliki kemampuan untuk berzakat, maka dikeluarkan. Apa fungsinya zakat fitrah? Nah niki, fungsinya zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafas. Fungsi zakat fitrah itu membersihkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, membersihkan hal-hal yang kotor andaikan ada yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai bentuk pemberian kepada orang miskin. Pun kemudian berapa kadar ukuran zakat fitrah? Ulama berbeda pendapat tentang ukuran berapa kilo yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan zakat fitrah itu 2,8 kilogram, 8 ons. 3 kilo kurang 2 ons. Ada yang mengatakan 2,5, ini yang dipakai oleh MUI. Tetapi kalau saya pribadi, zakat itu saya keluarkan langsung 3 kilo. Kenapa? Kalau antara 2,5 atau 2,8 itu masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau 3 kilo semua sepakat boleh. Maka kalau saya menggunakan yang 3 kilo. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kalau membeli beras ke toko, ya, ke warung peracangan, Bu mau beli beras zakat fitrah berapa? 2,8 atau 2,7. Pemilik tokonya itu, Pak, Bu, bingung mau cari kalkulator. Kalau 1 kilonya kan misalnya ada yang 17.000, 18.000, ada yang 20.000. Kalau 8 ons itu kan masih kesulitan mencari kalkulator. Kalau 3 kilo langsung enak. Kalau 20.000 ya langsung tinggal 60.000. Kalau misalnya 15.000 ya berarti 45.000. Nah, kalau 2,8 masih bingung cari susuknya. Ketika Anda ada uang receh, dikasih susuk permen, marah-marah ternyata. Nah ini saya kok dikasih susuk permen, kapan-kapan kalau begitu saya beli di sini pakai permen saja belinya. Dan ternyata tidak mau pemilik tokonya. Jadi ketika zakat fitrah itu yang paling aman adalah menggunakan standar yang tinggi. Tapi sekali lagi tidak apa-apa, andaikan panjenengan beli 2,5, ada pendapat yang membolehkan. Kemudian berikutnya, apakah boleh zakat itu menggunakan uang? Jadi yang diberikan itu bukan beras, tapi uang. Kalau kita, karena kita di Indonesia ini adalah madhab Syafi'i, maka kita tetap menggunakan beras.
Kenapa? Tadi pertama Nabi itu bersabda tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk memberi makan. Nah, kalau namanya yang diberi makanan, ya berarti apa yang menjadi makan pokok kita, bahan pokok makanan kita beras, ya berarti beras. Tapi kalau di kota, ini kalau wilayah Labang ini sebenarnya masuk wilayah kota atau bukan nih? Masuk kota gitu sebenarnya kan, karena lebih dekat ke Surabayanya daripada ke wilayah Maduranya. Kalau di kota itu mereka lebih banyak menggunakan zakat pakai uang. Jadi cukup menyediakan rekening biar ditransfer. Tetapi bagi kita begini, kalau ada di antara panjenengan nanti yang menjadi takmir, lalu ada orang membawa uang ke masjid, maka panjenengan selaku pengelola masjid itu, selaku takmir, panjenengan sediakan beras, panjenengan sediakan stok beras. Jadi kalau ada orang cuma bawa uang, jenengan bilang, Pak ini berasnya. Jadi nanti orang itu beli beras ke masjid, sehingga kemudian bisa diperuntukkan untuk zakat. Itu banyak ya. Misalnya di Masjid Ampel saya dengar menyetok beras, Masjid Kemayoran ya, yang di Indrapura itu, Masjid Rahmat yang di Kembang Kuning, atau masjid-masjid besar di Surabaya menyediakan stok beras. Jadi tetap yang dikeluarkan itu adalah berupa zakat yang namanya beras. Bagaimana kalau kemudian langsung diberi uang? Apakah diperbolehkan? Kalau saya, Pak, kalau saya tetap setuju menggunakan beras. Karena kalau dikasih beras itu nanti dimasak dan dimakan. Kalau dikasih uang, Pak, 50.000, sekarang sama orang yang menerima itu tidak dibuat beli makanan, Pak. Dibuat apa? Beli pulsa sekarang ini. Jadi sama mereka uang itu dibelikan pulsa, dibelikan paketan, ya, dibelikan paketan. Jadi kalau dulu itu kan ada 3 dulu ya. Dulu itu yang diwajibkan oleh suami kepada istri dulu itu cuma 3, yakni sandang, pangan, papan. Sekarang ini ada 7, Pak. Ada 7 kewajiban suami itu. Jadi sandang, pangan, papan, terus istrinya itu minta HP dan cas-casan. Setelah punya HP dan cas-casan, minta paketan. Setelah minta paketan, karena tahu di TikTok, tahu di YouTube, istrinya ini minta ke salon kecantikan, berarti keperawatan ini, Pak. Setelah minta perawatan, yang ke-7, kreditan. Jadi sekarang suami ini banyak mulai posang ini. Bahasa Indonesianya posang itu apa, Pak? Posang itu pusing berarti ya. Nah, jadi sudah mulai tuntutannya sudah tambah banyak. Tapi sekali lagi, insya Allah akan memudahkan jalannya rezeki untuk para suami ataupun untuk para istri. Tetapi pada intinya, Pak, meskipun ada pendapat yang membolehkan, yakni dari mazhab Hanafi, kalau PWNU Jawa Timur itu bukan menggunakan kilogram beras, tetapi menggunakan kilogram kurma. Karena di dalam mazhab Hanafi yang dikeluarkan itu adalah berupa kurma. Jadi di mazhab Hanafi itu 3 kilo kurma. Berarti lebih mahal itu yang dikeluarkan.
Jadi makanya kita yang di Indonesia, khususnya kiai-kiai pesantren kita, kiai-kiai NU kita ini, di dalam berzakat itu tetap mengeluarkan makanan pokok untuk diberikan kepada orang-orang yang betul-betul berhak menerimanya. Pun monggo salawatan lagi. Tawassalna bi bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berikutnya kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan teknis, okay? Teknis mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang kemudian tentang teknisnya. Kapan teknis cara mengeluarkan zakat fitrah? Cara mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Sebagai berikut, yakni waktunya. Waktu zakat fitrah itu panjang, mulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Jadi boleh dikeluarkan di malam 1 Ramadan seperti sekarang ini di pekan-pekan pertengahan. Kemudian zakat fitrah itu menjadi wajib ketika memulai di malam takbiran. Jadi misalnya malam ini adalah malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu paling utama kapan? Pagi hari 1 Syawal sebelum sholat. Tetapi untuk hari ini kesulitan mengeluarkan zakat fitrah di pagi hari. Apalagi dititipkan ke takmir, dititipkan ke masjid, bisa marah-marah itu takmirnya. Kok tidak dari tadi malam ya diberikan zakatnya? Karena untuk pagi hari orang-orang kita, takmir, pengurus, amil lembaga zakat, mereka ini sedang sibuk-sibuknya menyiapkan. Jadi paling bagus itu 1-2 hari. Misalnya saya kalau ke kampung itu misalnya kurang 2 hari atau esok hari raya baru sekarang dikeluarkan. Nah, itu yang waktu utama. Kemudian makruh kalau dikeluarkan setelah sholat Id tanggal 1. Itu di dalam madhab kita makruh. Kalau dikeluarkan besoknya tanggal 2 Syawal sudah keluar waktunya, bahkan sudah dihukumi haram. Jadi ini memang persoalan waktu menjadi khilafiyah. Bagaimana kalau dititipkan, kalau diberikan tapi orangnya masih mudik? Maduranya mudik, nopo? Toron. Jadi misalnya orang Madura di Surabaya sedang toron itu turun pulang kampung. Tapi saya sendiri sebenarnya kurang setuju, karena ternyata kalau kita lihat dari Suramadu, Surabaya dengan Madura itu pulaunya lebih tinggi Madura itu. Jadi semestinya kalau dari Surabaya ke Madura itu mestinya ongke naik, karena pulaunya lebih tinggi itu. Ya, kalau jenengan dari atas Suramadu itu jenengan ukur lebih rendah Surabaya datarannya daripada Labeng ini, jadi lebih tinggi. Jadi semestinya kalau ke Madura ini ongke mestinya karena naik medannya. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata yang diberikan itu orangnya sedang mudik, asalkan itu diberikan sejak sebelum sholat Id tidak ada masalah, boleh saja. Kemudian ini teknisnya, caranya wajib niat Pak. Nah, karena zakat itu ibadah, maka ibadah itu harus ada niatnya. Jadi panjenengan yang menyiapkan beras, nawaitu hadhihi fitrati, saya niat ini adalah zakat fitrah saya. Anak panjenengan juga begitu. Putranya ketika menyerahkan kemudian diniatkan zakat fitrah. Berikutnya, kalau kemudian anaknya masih di pondok atau anaknya masih kecil belum bisa niat, diwakilkan oleh orang tuanya. Nah, ini niatnya.
Ya Allah, saya niat ini zakat fitrah anak saya, ini zakat fitrahnya istri saya, itu diniatkan. Kalau ada di antara kita yang kemudian menerima zakat itu, maka kemudian dianjurkan berdoa, mendoakan semoga zakat fitrah Anda diterima oleh Allah. Oke, jadi sekali lagi, ini adalah bagian dari penjelasan seputar masalah infak, sedekah, dan zakat, khususnya berkaitan dengan zakat fitrah. Semoga oleh Allah kita diberikan rezeki yang halal dan berkah, sehingga kemudian kita bisa berinfak, bersedekah, dan juga berinfak, berzakat khususnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.